Bab 2186, Merebut. Gua Iblis Gila dari Domain Primordial. Domain Primordial. Tubuh utama Fang Yuan akhirnya bertarung melawan seorang yang terhormat. Jurus pembunuh abadi, jiwa naga lidah pedang. Fang Yuan meraung lagi, tubuhnya bergetar dan lebih dari 100 naga jahat dengan cepat berkumpul di sekelilingnya. Naga-naga jahat itu meraung dan menyerang ke arah Star Constellation Immortal Venerable. Jurus pembunuh gabungan lainnya. Pupil mata Star Constellation Immortal Venerable sedikit menyusut, dia segera menyadari bahwa naga-naga jahat di depannya mengandung kedalaman setidaknya jalur transformasi dan jalur perbudakan. Kuantitas tanda Dao Fang Yuan mengerikan, meskipun Star Constellation Immortal Venerable dapat melawannya secara langsung, itu bukan gayanya. Dia adalah seorang Grandmaster tertinggi jalur kebijaksanaan. Ini benar dalam kehidupan sebelumnya, itu juga benar sekarang. Tubuhnya segera berkedip ketika cahaya bintang di sekitarnya terbelah menjadi ribuan bintik, setiap kali berubah menjadi satu Star Constellation Immortal Venerable. Zombie raksasa matahari abadi dengan cepat mengaktifkan metode investigasinya untuk membedakan tubuh aslinya. Pupil mata Fang Yuan mengecil, tetapi dia tetap memerintahkan naga-naga itu untuk maju menyerang. Naga-naga itu bertarung dengan ilusi Star Constellation Immortal Venerable, seketika, seluruh medan perang berubah menjadi pemandangan yang kacau. Naga-naga jahat itu menggigit, mengayunkan ekor mereka, menusuk dengan tanduk mereka, atau menggunakan cakar mereka, beberapa bahkan menembakkan ki pedang tajam dengan lidah mereka. Pada awal pertarungan, ilusi Star Constellation Immortal Venerable lengah dan menderita kerugian besar. Namun tidak lama kemudian, mereka menyadari pola naga-naga jahat ini. Star Constellation Immortal Venerable menstabilkan situasi dan mulai melakukan serangan balik. Metode ilusi Star Constellation ini biasa saja, setiap ilusi hanya memiliki satu gerakan pembunuh dan hanya ada 6 jenis gerakan pembunuh secara keseluruhan. Namun ilusi Star Constellation ini memiliki kerjasama yang sangat tinggi, tidak jauh lebih rendah daripada 3 avatar. Ilusi Star Constellation menggunakan keunggulan jumlah mereka. Sekitar 10 ilusi akan menyerang satu naga jahat dan membunuhnya setelah mengorbankan beberapa ilusi. Naga-naga jahat Fang Yuan mulai berkurang jumlahnya dengan cepat. Jiwa naga lidah pedang Fang Yuan memiliki kedalaman jalur perbudakan, sehingga mereka dapat dikendalikan. Namun, dia masih jauh dari tandingan Star Constellation Immortal Venerable dalam hal jalur kebijaksanaan. Zombie raksasa abadi Sun mengevaluasi dalam hati. Tetapi Fang Yuan mengetahui kekuatan dan kelemahannya sendiri dan juga musuhnya, tidak akan ada gunanya jika dia memusatkan perhatiannya pada pengendalian jiwa naga dengan hati-hati. Jadi dia hanya mengaktifkan jurus ini berulang kali. Zombie abadi Giant Sun tidak ikut campur untuk saat ini, dia hanya mengamati dari samping. Sambil mengamati pertempuran, dia terus mengaktifkan metodenya. Cahaya merah menyala dan menyelimuti area sekitar domain primordial, menariknya ke dalam lubang abadi miliknya. Informasi sangat penting bagi para kultivator Gu, terutama saat menghadapi musuh seperti Star Constellation Immortal Venerable, jurus pembunuh paling efektif saat pertama kali digunakan. Fang Yuan tidak menggunakan metode lain, dia tetap mengaktifkan jiwa naga lidah pedang tanpa henti. Sekelompok naga jahat yang jumlahnya lebih dari 100 terus menyerbu ke medan perang. Mereka terbunuh oleh ilusi Star Constellation, tetapi mereka segera menang dalam hal kekuatan keseluruhan. Zombie abadi Giant Sun terkejut dalam hati, jadi jurus ini juga mengandung jalur jiwa. Dia melihat naga-naga jahat ini dimusnahkan, tetapi secara bertahap, jiwa naga jahat muncul. Pada awalnya, jiwa-jiwa naga ini sangat lemah, kekuatan tempur mereka hanya 10% dari naga-naga jahat. Namun, seiring dengan terus matinya naga-naga jahat, tanda-tanda Dao jalur jiwa yang tersebar di medan perang terus melonjak, binatang buas jiwa naga yang lahir dari kematian naga-naga jahat ini juga tumbuh semakin kuat. 20%, 40%, 60%. Kekuatan tempur jiwa-jiwa naga jahat terus meningkat, akhirnya mengalahkan ilusi-ilusi konstelasi bintang dan mengubah situasi pertempuran agar menguntungkan Fang Yuan. Dan ketika hanya ada puluhan ilusi yang tersisa, tubuh utama Star Constellation Immortal Venerable tidak dapat tetap tersembunyi. Dia tersenyum pada Fang Yuan dan benar-benar mundur dari medan perang, pamit. Fang Yuan mendengus dingin. Dari pertarungan ini, dia memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang sifat Star Constellation Immortal Venerable. Meskipun Star Constellation Immortal Venerable telah bangkit kembali dan jelas memiliki kekuatan tempur untuk melawan Fang Yuan secara langsung,
dia tidak bertarung secara frontal, dia sangat rasional dan fleksibel dalam berpikir. Itu seperti bagaimana dia mundur kali ini dan membuat usaha Fang Yuan sia-sia. Tanda-tanda Dao jalur jiwa di medan perang ini menguntungkan Fang Yuan, tetapi dengan mundurnya Star Constellation, Fang Yuan harus mengejar, menyerahkan medan perang yang menguntungkan ini. Sama sekali tidak menyenangkan bertarung dengan lawan seperti itu. Star Constellation Immortal Venerable, tunggu sebentar. Immortal Zombie Giant Sun tersenyum, cahaya yang luar biasa muncul dan menghalangi Star Constellation Immortal Venerable. Bagus, Fang Yuan memuji, mengambil kesempatan untuk mengejar ketinggalan. Sepertinya perjanjian aliansi antara Longevity Heaven dan Fang Yuan masih efektif. Pilihan Immortal Zombie Giant Sun dapat dijelaskan dengan mudah. Immortal Zombie Giant Sun melihat kekuatan pertempuran Fang Yuan, dan menambahkan fakta bahwa ia masih dalam tubuh zombie abadi. Ia menganggap pengadilan surgawi sebagai musuh utama. Jika Fang Yuan lebih lemah, ia mungkin telah diserang bersama oleh Immortal Zombie Giant Sun dan Star Constellation Immortal Venerable, untuk menyingkirkan target termuda ini dan mencegahnya mendapatkan keuntungan sementara kedua orang terhormat itu bertarung. Fang Yuan melawan Star Constellation Immortal Venerable sekali lagi, sementara Immortal Zombie Giant Sun hampir tidak bergerak. Star Constellation Immortal Venerable dengan ringan melambaikan tangannya yang seperti batu giok, mengirimkan serangkaian bintang. Bintang-bintang itu sangat cepat, bersiul di udara saat mereka menembaki tubuh Fang Yuan. Fang Yuan telah mencoba menghindarinya sebelumnya, tetapi bintang-bintang ini memiliki kemampuan untuk kembali ke jalurnya, mereka akan mencapainya tidak peduli bagaimana dia menghindar. Fang Yuan akan membutuhkan waktu yang lama untuk menyimpulkan dan membuat rencana sebelum dia dapat menguraikan gerakan mematikan ini. Krak-krak, suara lembut bergema saat penghalang cahaya di sekitar Fang Yuan mulai pecah. Penghalang cahaya ini juga merupakan gerakan mematikan gabungan, ia memiliki pertahanan yang luar biasa, tetapi di bawah serangan bintang-bintang yang terus-menerus, ia telah hancur beberapa kali. Kekuatan setiap bintang terbang tidak pernah berubah, tetapi mereka terhubung erat sebagai gerakan yang berurutan. Ini sangat mengerikan. Misalkan kekuatan bintang terbang adalah 1, bintang pertama akan memiliki kekuatan pertempuran 1, yang kedua akan memiliki setidaknya 3, yang ketiga akan memiliki 6. Kekuatan mereka meningkat secara progresif, mencapai tingkat yang mengerikan pada tahap selanjutnya. Ini adalah sistem pertempuran peri Ming Hao. Penghalang cahaya runtuh, Fang Yuan segera menggunakan metode pertahanan baru, lingkaran cahaya bersinar di atas kepalanya. Star Constellation Immortal Venerable tersenyum. Sama seperti yang dijelaskan oleh Intel Pengadilan Surgawi, Fang Yuan sangat berhati-hati. Setelah menggunakan jurus pamungkas bertahan beberapa kali, dia akan menggantinya dengan jurus baru, takut jurus pamungkas bertahannya akan terbaca, yang dapat menyebabkan luka parah atau bahkan kematian jika dia lengah. Sebenarnya, rencana Star Constellation Immortal Venerable persis seperti ini. Namun, setiap kali dia mendapatkan hasil dalam deduksinya, Fang Yuan akan menyesuaikan kembali metodenya, membuat deduksinya menjadi tidak berguna. Fang Yuan, kau benar-benar siap untuk pertempuran ini, kau telah mengubah jurus pamungkasmu begitu sering. Aku benar-benar penasaran berapa lama kau bisa terus melakukan ini. Star Constellation Immortal Venerable berbicara sambil menggunakan jurus pamungkas. Jurus pamungkas jalur kebijaksanaan ini tidak berbentuk dan tidak terlihat. Jurus ini menciptakan pusaran angin dari udara tipis, tetapi tidak menargetkan Fang Yuan, melainkan menargetkan domain primordial di sekitarnya. Dalam sekejap, semua area domain primordial dalam jarak ribuan langkah dikosongkan oleh Star Constellation Immortal Venerable. Di sisi lain, Immortal Zombie Giant Sun memancarkan cahaya keemasan dengan cara yang sama, menyerap sebagian kecil domain primordial ke dalam celahnya. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya gelap. Kedua orang terhormat ini memiliki metode yang luar biasa, mereka telah menyerap domain primordial bahkan selama pertempuran. Akumulasi Fang Yuan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan mereka. Dia juga telah mencoba, tetapi tidak menemukan metode yang efektif untuk mengumpulkan domain primordial, dia hanya bisa menyaksikan saat keduanya memperoleh keuntungan. Karena memang begitu, Fang Yuan dengan tegas mengaktifkan jurus pamungkas. Api berkobar dan kilat menyambar. Zombie raksasa abadi Sun telah mengumpulkan domain primordial ketika gelombang api kilat yang dibentuk oleh jurus pamungkas Fang Yuan menyapu dan mengosongkan area domain primordial di sekitarnya. Zombie raksasa abadi Sun gagal mendapatkan apapun, tetapi dia tetap diam.
Fang Yuan mengaktifkan jurus lainnya. Angin kencang bertiup, badai es memenuhi area tersebut. Zombie raksasa abadi Sun terlibat sekali lagi, area domain primordial yang akan diserapnya ke dalam lubang abadinya hancur sekali lagi. Zombie raksasa abadi Sun mengatupkan giginya sambil melihat Fang Yuan. Fang Yuan mengaktifkan jurus lainnya. Jiwa-jiwa yang menakutkan bergerak dan cahaya keemasan bersinar, menghancurkan semua area sekitar domain primordial. Star Constellation Immortal Venerable dan zombie raksasa abadi Sun tidak bisa menahan diri untuk tidak saling melirik. Yang pertama tidak lagi tersenyum, sementara mata yang terakhir berkedut. Jika aku tidak bisa memilikinya, kamu juga bisa berhenti memimpikannya. Dengan pemikiran ini, Fang Yuan menyerang tanpa menahan diri. Star Constellation Immortal Venerable dan zombie raksasa abadi Sun membutuhkan waktu untuk mengumpulkan domain primordial, kekurangan muncul selama proses ini. Fang Yuan langsung menghancurkan domain primordial, yang jauh lebih cepat dan lebih mudah. Zombie raksasa matahari abadi terus-menerus diganggu, tetapi Fang Yuan menggunakan alasan menyerang konstelasi bintang yang mulia abadi. Dia tidak mengalami pembatasan dari perjanjian aliansi, dan tidak ada gunanya mengkritik. Dia benar-benar merasa tidak sabar, saat dia mengirimkan suaranya ke Fang Yuan, "Fang Yuan, mari kita bernegosiasi. Jika kamu menghalangi Star Constellation Immortal Venerable saat aku mengumpulkan Primordial Domain, kita dapat membagi keuntungan dengan rasio 7-3. Tidak, aku mau setengahnya." Fang Yuan segera menjawab, seolah-olah dia telah menunggu ini. Immortal Zombie Giant Sun secara alami tidak mau, tanpa metodeku, kamu tidak akan dapat mengumpulkan bahkan sebagian dari Primordial Domain. Jika kamu berani memahami Primordial Domain sekarang, kamu akan bertemu dengan serangan Star Constellation Immortal Venerable, risikonya terlalu tinggi. Immortal Zombie Giant Sun tidak salah. Tidak sulit untuk menghentikan penanaman Primordial Domain. Tetapi bahkan Star Constellation Immortal Venerable tidak berani memahami Primordial Domain saat bertarung, dan hanya mencoba yang terbaik untuk mengumpulkannya. Immortal Zombie Giant Sun mengajukan argumen yang adil, tetapi Fang Yuan tidak memperhatikannya. Ledakan, petir meledak dan gelombang naik saat Primordial Domain di sekitarnya sekali lagi dihancurkan oleh gerakan pembunuh Fang Yuan. Domain primordial mungkin merupakan domain surga dan bumi yang terpencil, tetapi berbeda dari Gunung Buku dan Gunung Danghun, domain itu rapuh. Zombie abadi raksasa Sun menggertakkan giginya. Fang Yuan menggunakan tindakan untuk memberitahunya, itu harus 50-50. Jika Anda tidak setuju, maka bahkan Anda, Giant Sun Immortal Venerable, tidak akan mendapatkan domain primordial apapun. Zombie abadi raksasa Sun hanya bisa mengalah, baiklah, kita akan membaginya 50-50. Fang Yuan melanjutkan, Giant Sun, dapatkah saya menyusahkan Anda untuk menempatkan setengah dari domain primordial di surga kuning harta karun sesuai keinginan Anda? Zombie abadi raksasa Sun tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka matanya lebar-lebar. Fang Yuan mendesak, jangan khawatir, dengan saya mengganggunya dengan seluruh kekuatan saya, Star Constellation Immortal Venerable tidak akan dapat mengumpulkan banyak domain primordial. Kata-kata ini menjadi pengingat baginya, lihat, pengadilan surgawi masih merupakan musuh terbesar kita. Selain itu, melemahkan pengadilan surgawi juga merupakan niat zombie abadi raksasa Sun selama ini. Baiklah, zombie abadi raksasa Sun mengirim setengah dari domain primordialnya ke surga kuning harta karun untuk mengungkapkan ketulusannya. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, menyerang Star Constellation Immortal Venerable dengan lebih ganas. Star Constellation Immortal Venerable hanya satu orang. Dia mulai menderita kerugian setelah Immortal Zombie Giant Sun dan Fang Yuan bekerja sama untuk menargetkannya bab 2187, bajingan Fang Yuan. Star Constellation Immortal Venerable mengalami kerugian. Fang Yuan bertugas mengganggunya, sementara Immortal Zombie Giant Sun mengumpulkan domain primordial. Meskipun Star Constellation Immortal Venerable juga memperoleh beberapa dengan susah payah, peluangnya berkurang dengan cepat saat ia bertarung dengan Fang Yuan. Setelah situasi ini berlangsung beberapa saat, Star Constellation Immortal Venerable membuat keputusan. Ia dengan tegas mengaktifkan jurus pamungkas, menyerang domain primordial. Stabilitas domain primordial bagaikan longsoran salju, awalnya hanya sebagian kecil yang terpengaruh, tetapi dalam waktu singkat, keruntuhannya menjadi semakin parah. Immortal Zombie Giant Sun berteriak, memancarkan cahaya aurora merah keemasan.
Ia berhasil menghalangi jurus pamungkas Star Constellation Immortal Venerable, namun, ia mengaktifkan jurus pamungkas itu lagi. Fang Yuan, teriak Immortal Zombie Giant Sun. Bahkan tanpa peringatan dari Immortal Zombie Giant Sun, Fang Yuan sudah menyerang dengan ganas untuk memaksa Star Constellation Immortal Venerable bertahan dan menyerah menghancurkan domain primordial. Kali ini, giliran Star Constellation Immortal Venerable yang terus-menerus menggunakan jurus-jurus mematikan. Sejak pertarungan dimulai, ini adalah pertama kalinya dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Respons Immortal Zombie Giant Sun tidak cukup cepat. Banyak dari metode ofensif ini digunakan untuk pertama kalinya oleh Star Constellation Immortal Venerable. Immortal Zombie Giant Sun tidak dapat memblokirnya secara efektif. Gemuruh. Setelah puluhan jurus, domain primordial hancur total. Sebagian besar kehancuran dilakukan oleh Star Constellation Immortal Venerable. Star Constellation, kau memenuhi reputasimu. Puji Immortal Zombie Giant Sun dengan takjub. Star Constellation Immortal Venerable melihat bahwa efisiensinya dalam mengumpulkan domain primordial tidak dapat dibandingkan dengan upaya bersama Fang Yuan dan Immortal Zombie Giant Sun, jadi dia langsung menyerang domain primordial sebagai gantinya. Dengan ketegasan dan rasionalitas seperti itu, dia memang seorang Immortal Venerable dalam sejarah manusia, Raja Abadi generasi kedua dari pengadilan surgawi. Tempat ini, ekspresi Fang Yuan sedikit aneh. Domain primordial hancur total, tetapi dia tidak jatuh dari langit, sebaliknya, dia menemukan dirinya dalam kehampaan. Tidak ada jejak dunia di lapisan ke-8 Crazy Demon Cave. Ini adalah lapisan ke-9 Crazy Demon Cave, kata Immortal Zombie Giant Sun. Dia perlahan terbang dan berdiri 100 langkah dari Fang Yuan saat mereka berhadapan dengan Star Constellation Immortal Venerable bersama-sama. Sebelumnya, pengadilan surgawi menggunakan warisan sejati pencuri surga dan para tawanan di kota Kaisar Ilahi untuk memikat Fang Yuan dan zombie abadi raksasa Sun agar mengambil tindakan, memberi mereka waktu untuk merebut domain primordial. Zombie abadi raksasa Sun dan Fang Yuan bereaksi sangat cepat, mengerahkan semua pasukan mereka tanpa mempedulikan konsekuensinya. Pengadilan surgawi telah mengalami perang takdir dan tidak lagi dalam kondisi prima, mereka tidak dapat memblokir serangan gabungan dari kedua kekuatan tersebut. Karena mereka tidak dapat merebutnya, Star Constellation Immortal Venerable hanya dapat memilih alternatif terbaik berikutnya. Ia langsung terbang ke domain primordial dan meningkatkan jalur kebijaksanaannya ke tingkat pencapaian Grandmaster tertinggi. Namun, Fang Yuan, zombie abadi raksasa Sun, dan para pseudo-venerable lainnya juga memasuki domain primordial. Situasi pertempuran secara bertahap lepas dari genggaman Star Constellation Immortal Venerable, memaksanya untuk menghancurkan seluruh domain primordial. Domain primordial tidak direbut olehnya, itu sebenarnya masih di lapisan ke-9. Saat Star Constellation Immortal Venerable, Fang Yuan, dan para immortal lainnya memasuki domain primordial, mereka juga telah memasuki lapisan ke-9 Gua Setan Gila. Kekosongan di lapisan ke-9 ini jauh lebih kecil daripada lapisan ke-8. Apakah ini es mengambang yang sebenarnya yang digambarkan dalam kurang dari legenda Ren Zhu lebih besar dari? Fang Yuan menatap Star Constellation Immortal Venerable sambil juga memperhatikan es mengambang misterius di belakangnya. Potongan-potongan es mengambang berwarna putih kebiruan ini memiliki berbagai ukuran dan jumlahnya sangat banyak. Mereka mengambang dengan tenang, mereka tidak berputar sendiri, tetapi karena gaya tarik di antara mereka, mereka terbang berkelompok. Semua kelompok es mengambang yang terbang perlahan mengorbit di sekitar pusat. Dari jauh, potongan-potongan es mengambang yang sebenarnya ini tampak seperti bola raksasa secara keseluruhan. Orbit es mengambang yang sebenarnya dipenuhi dengan kedalaman misterius. Fang Yuan merasa pusing setelah hanya melirik beberapa kali. Dia secara intuitif merasakan bahwa potongan-potongan es mengambang yang sebenarnya ini terus tumbuh lebih besar. Sepertinya formasi ini adalah fondasi untuk pembangunan seluruh Gua Setan Gila. Gunung Buku dan domain primordial adalah inti yang diambil pengadilan surgawi dari formasi ini. Menakjubkan, sungguh luar biasa. Formasi tingkat 9 ini terus mengorbit dan menyimpulkan, potongan-potongan es mengambang yang jujur ini adalah keuntungannya. Para dewa Gu yang mati dan lubang abadi di lapisan ke-8 adalah bahan bakar untuk formasi ini dan juga petunjuk untuk deduksi. Jika demikian,
Derivasi Gu yang tercatat dalam kurang dari legenda Renzu lebih besar dari dan studi tentang kehidupan abadi dari Yang Mulia Iblis tanpa batas berada di pusat formasi. Tepat saat Fang Yuan memikirkan ini, zombie abadi raksasa Sun berteriak dengan nada dingin. Pada saat berikutnya, jurus pembunuh jalur keberuntungan menembus Star Constellation Immortal Venerable. Star Constellation Immortal Venerable menghilang seperti gelembung. Tubuh aslinya muncul, tetapi tidak lagi di depan Fang Yuan, dia telah memasuki formasi peringkat 9. Ekspresi zombie abadi raksasa Sun sedikit tenggelam, metode yang sangat bagus. Ilusi ini hancur dengan satu sentuhan, tetapi bahkan aku tidak dapat mendeteksi bahwa itu palsu. Jika bukan karena fluktuasi keberuntunganku, aku masih tidak akan tahu. Kita harus bergerak cepat. Limitless Demon Venerable menggunakan segalanya untuk mengatur gua iblis gila dan telah menyimpulkan selama lebih dari 1 juta tahun. Kita tidak bisa membiarkan keuntungan ini pergi ke pengadilan surgawi. Mengapa Fang Yuan ragu-ragu? Dia segera bergerak dengan zombie abadi raksasa Sun dan tiba di pinggiran formasi. Kedua abadi itu berhenti. Formasi ini benar-benar mengerikan, semua es mengambang yang sebenarnya adalah inti formasi dan juga tempat teraman. Semua area lain selain mereka sangat berbahaya. Jika kita berhenti di area lain, kita akan dihancurkan oleh formasi itu. Jantung Fang Yuan berdegup kencang saat melihat ini. Kekuatan penghancur formasi peringkat 9 ini berasal dari perpaduan pengorbanan Dewa Gu yang tak terhitung jumlahnya dan dunia besar, bahkan dia tidak akan mampu menahannya. Zombie abadi raksasa matahari memeriksa sebentar dan melompat ke sepotong es mengambang yang jujur. Baik mereka adalah konstelasi bintang yang memimpin, dewa abadi atau zombie abadi raksasa matahari, mereka berdua membuat pilihan yang sama. Fang Yuan secara alami akan mengikuti mereka. Dia melompat ke es mengambang yang jujur seukuran gajah. Saat dia menginjak es yang mengambang, hati nurani yang bersalah yang kuat menyerang hati Fang Yuan, seperti dia adalah seorang bandit yang telah menyerbu desa yang damai. Ekspresi Fang Yuan sedikit berubah saat dia dengan cepat menahan emosi yang kuat ini. Setelah beradaptasi dengannya, Fang Yuan melompat ke es mengambang yang jujur kedua. Kali ini, kesedihan yang intens menyelimuti hatinya, intensitasnya lebih tinggi dari sebelumnya. Fang Yuan menggertakkan giginya dan beradaptasi dengan susah payah. Dia melihat ke depan, zombie raksasa matahari abadi telah melompat ke es mengambang kelima yang jujur, sementara konstelasi bintang yang mulia abadi berada jauh di depan, sudah berada di area pusat formasi. Aku tidak punya waktu. Fang Yuan tergesa-gesa, dia dengan cepat melompat ke es mengambang ketiga. Hasil pertarungan di domain primordial tidak ideal bagi Fang Yuan. Star Constellation Immortal Venerable dan Immortal Zombie Giant Sun kemungkinan besar telah mendapatkan kembali level pencapaian Grandmaster tertinggi mereka, sementara jalur penyempurnaan Fang Yuan masih kurang. Namun, karena lawannya adalah Star Constellation Immortal Venerable yang agung, hasil ini juga sesuai dengan harapan Fang Yuan. Pertarungan domain primordial sudah seperti itu, dia tidak bisa membiarkan kedua orang terhormat ini mendapatkan hasil. Penelitian kehidupan abadi Limitless Demon Venerable juga. Kehidupan abadi, kehidupan abadi. Fang Yuan bergumam, mencapai kehidupan abadi adalah tujuan dan impian Fang Yuan, bahkan jika dia tidak mendapatkannya, dia tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Semakin dalam formasi, semakin tinggi intensitas emosi yang dibawa oleh es mengambang yang jujur. Emosi ini ada berbagai macam, ada yang bahagia, ada yang berduka, ada yang sedih, ada yang marah. Star Constellation Immortal Venerable masih memimpin. Keuntungannya dalam formasi ini sangat jelas. Pertama, permainan catur saat itu adalah pertarungan antara keinginan Limitless dan keinginan Star Constellation. Kedua, pengadilan surgawi sudah mulai menyusup 300.000 tahun yang lalu. Dunia besar teratai hijau milik Genesis Lotus Immortal Venerable adalah bukti terbaiknya. Terakhir, Star Constellation Immortal Venerable mengolah jalur kebijaksanaan. Jalur kebijaksanaan memiliki 3 aspek, pikiran, kemauan, dan emosi. Berurusan dengan emosi dan bahkan menggunakannya untuk bertarung adalah hal yang paling dikuasai oleh jalur kebijaksanaan. Dengan semua alasan ini, tidak mengherankan Star Constellation Immortal Venerable bergegas ke formasi alih-alih bertarung. Tapi, Star Constellation Immortal Venerable menginjak es mengambang yang jujur dan menatap ke belakang, alisnya sedikit berkerut. Immortal Zombie Giant Sun bergegas maju, terus-menerus mendekati Star Constellation Immortal Venerable.
Star Constellation Immortal Venerable tidak terkejut dengan hal ini. Semakin dalam formasi, semakin menakutkan intensitas emosi dan semakin banyak halangan yang mereka ciptakan untuk Star Constellation Immortal Venerable. Immortal Zombie Giant Sun tidak ragu untuk meninggalkan istana surgawi penekan keberuntungan untuk mengambil bagian dalam pemotongan. Dia sendiri telah merebut dunia besar liar-liar milik Reckless Savage Demon Venerable di eranya. Reckless Savage Demon Venerable datang setelah Limitless Demon Venerable. Saat Reckless Savage Demon Venerable memasuki Crazy Demon Cave, itu lebih dari 1.000.000 tahun yang lalu. Dengan demikian, Immortal Zombie Giant Sun juga memiliki pemahaman yang tinggi tentang Crazy Demon Cave. Dan metode jalur keberuntungannya juga membantunya memilih jalur yang paling cocok. Tetapi mengapa Fang Yuan juga semakin dekat? Bahkan sepertinya dia akan melampaui zombie abadi raksasa matahari. Star Constellation Immortal Venerable mengerutkan kening. Ini di luar dugaannya. Pengadilan surgawi secara alami telah menyerahkan semua informasi tentang Fang Yuan kepadanya. Jadi, Star Constellation Immortal Venerable sangat mengenal Fang Yuan. Dia tahu bahwa meskipun pencapaian jalur kebijaksanaan Fang Yuan juga sangat tinggi, spesialisasinya bukan dalam menyimpulkan tetapi dalam menjaga terhadap deduksi orang lain. Dari sini, jelas bahwa meskipun ekspedisi pengadilan surgawi melawan Fang Yuan telah gagal berulang kali, mereka juga memperoleh banyak keuntungan. Setidaknya, di bawah tekanan pengadilan surgawi, Fang Yuan harus menyerah pada deduksi, penanganan emosi, dan aspek lain dari jalur kebijaksanaan. Dia hanya dapat berkonsentrasi pada peningkatan pertahanannya terhadap deduksi. Sekarang jelas merupakan waktu Star Constellation Immortal Venerable untuk mendapatkan keuntungan, tetapi bagaimana Fang Yuan masih bisa mengejar mereka dengan ketat? Tidak hanya Star Constellation Immortal Venerable yang terkejut, bahkan zombie abadi raksasa matahari pun tercengang. Dia menyaksikan Fang Yuan melompat maju dengan cepat dan melampauinya. Zombie abadi raksasa Sun merasakan aura aneh dari tubuh Fang Yuan. Tiba-tiba, dia mengerti kebenarannya. Gu ketabahan. Pikiran zombie abadi raksasa Sun tersentak, menggertakkan giginya. Dia mengenali aura Gu ketabahan. Fang Yuan tidak pernah pandai menyembunyikan auranya, dan juga tidak perlu menyembunyikannya saat ini. Jadi itu dia, zombie abadi raksasa Sun akhirnya menyadari bahwa dalang terbesar yang berkomplot melawan Halo Ulan di Myriad Beast Fusion Color Heaven adalah Fang Yuan. Bajingan ini mengambil Gu ketabahan dan Gu kemampuan dari Myriad Beast Fusion Color Heaven. Kedua Gu abadi jalur kekuatan ini berada di peringkat 8. Gu ketabahan dapat menekan emosi, tidak heran dia merasa nyaman dalam formasi ini. Jangan bilang, Myriad Beast Fusion Color Heaven juga merupakan pengaturan Reckless Savage Demon Venerable untuk membantu Fang Yuan. Pikiran zombie abadi raksasa Sun mulai mengamuk. Dia tiba-tiba punya firasat buruk. Meskipun aku telah merebut Savage Wilderness Great World, Reckless Savage Demon Venerable masih mengatur agar Fang Yuan memperoleh Gu ketabahan dan Gu kemampuan. Lalu, bagian dari warisan sejati Tifing Heaven yang telah aku ekstrak sebelumnya, apakah itu juga bisa menjadi umpan yang diatur oleh Tifing Heaven Demon Venerable? Bab 2188. Dataran Utara yang Mempesona. Dua sosok terbang di udara dan bertukar jurus mematikan dengan cepat, arus udara dan guntur bergema terus-menerus. Di antara mereka, dewa laki-laki yang mengenakan jubah putih mengolah jalur cahaya. Dia memiliki tubuh kurus dan wajah tajam, dan matanya kecil seperti kacang. Sementara itu, dewa perempuan ditutupi baju besi emas gelap dan mengenakan topeng setengah, setiap gerakannya dipenuhi dengan aura mendominasi. Selain keduanya, ada lebih dari 10 dewa Gu yang menyaksikan pertempuran di sekitarnya. Kakak, cepat bunuh jalang ini. Dewa perempuan Liu Luo berteriak dengan tatapannya tertuju pada medan perang. Di sampingnya ada para tetua dewa Gu suku Liu. Selain mereka, dewa Gu suku Huang Jin lainnya juga datang, seperti Chanyu Xiong dari suku Chanyu dan Gong Tong Kuei dari suku Gong. Dewa laki-laki dalam pertempuran adalah ahli peringkat 7 yang terkenal dari jalur lurus dataran utara, Liu Chang. Dewa perempuan itu adalah Halo Ulan. Halo Ulan menggunakan bulan hitam sebagai aliasnya dan menantang para ahli di mana-mana. Setelah mengalahkan Chen Cheng dan Yin Wuke, dia terus menantang para ahli abadi yang penyendiri dan jahat. Dia tidak pernah kalah sekalipun, reputasinya meningkat pesat, menggemparkan Northern Plains. Dua saudara kandung Liu Chang dan Liu Luo gagal merekrut Yin Wuke, dan bahkan berkonflik dengan Halo Ulan. Untuk membalas dendam,
Liu Chang menantang peri bulan hitam di depan umum. Begitu berita itu tersebar, dunia Gua Abadi Northern Plains langsung menggemparkan. Pertarungan ini adalah hasil dari itu. Jurus pembunuh abadi, Light Horse Crossing. Liu Chang mengaktifkan jurus pembunuh, seekor kuda kecil muncul di bawah kakinya, membawanya ke langit dengan kecepatan tinggi. Jurus pembunuh gerakan ini luar biasa, memungkinkan Liu Chang untuk menjaga jarak tetap dari Hei Lo Lan selama pertarungan. Setelah kalah melawan Hei Lo Lan sebelumnya, Liu Chang dengan bijaksana memilih taktik pertarungan jarak jauh dalam pertarungan ini. Kakak, ini dia, biarkan jalan itu menderita lebih banyak dan mati sia-sia nanti. Hahaha, Liu Luo menyemangati Liu Chang dengan suara melengking, tawanya sangat menyakitkan di telinga. Namun tepat pada saat ini, sosok Hei Lo Lan menghilang dari tempatnya. Itu hanya ilusi. Kapan dia melakukannya? Liu Chang terkejut dan tahu bahwa dia ditipu, dan secara tidak sadar menghindar. Namun, tubuh asli Hei Lo Lan segera muncul di belakangnya. Bam bam bam, bayangan tinju menghujani dan menyelimuti Liu Chang dengan kuat. Liu Chang berteriak sambil berusaha sekuat tenaga untuk mengaktifkan gerakan pembunuh. Defensif untuk menahan pukulan itu. Tawa Liu Luo tiba-tiba berhenti. Serangan Hei Lo Lan sangat ganas, bahkan para penonton Gu Immortal merasakan kelopak mata mereka berkedut. Hebat, pukulan yang luar biasa. Dia akhirnya menangkap Liu Chang yang licik ini. Di antara para penonton, para abadi yang sendirian dan iblis bersorak dan memuji. Dalam kelompok ini, selain Chen Cheng, Wu Guang, dan Yin Wuke, ada juga banyak orang lain. Beberapa dari orang-orang ini dikalahkan oleh Hei Lo Lan, sementara beberapa mendengar tentang perbuatan Hei Lo Lan dan mengikutinya atas kemauan mereka sendiri. Lady Black Moon berada di atas angin. Wu Guang mentransmisikan suaranya sambil tersenyum. Tidakkah kau merasa bahwa Lady Black Moon telah tumbuh lebih kuat akhir-akhir ini? Sekarang setelah kupikir-pikir, Lady Black Moon telah menantang orang lain terus-menerus. Kekuatan pertempurannya telah meningkat selama tantangan ini. Saudara Wu, mungkinkah kau tidak merasakannya? Yin Wuke bingung. Wu Guang bergumam, menggelengkan kepalanya dan mentransmisikan suaranya, aku juga menyadarinya. Tetapi bagaimana mungkin ada kemajuan dan pertumbuhan yang begitu cepat di dunia ini? Mungkin saja Lady Black Moon menyembunyikan kekuatannya sebelumnya, atau mungkin dia telah berkultivasi secara tertutup selama ini dan mulai menghubungkan metodenya dengan peningkatan pengalaman bertarungnya, sehingga membuat kami merasa bahwa kekuatan bertarungnya meningkat dengan cepat. Yin Wuke mengangguk dan hendak berbicara, ketika terjadi perubahan dalam pertempuran. Gu Immortal Liu Chang memang layak menjadi ahli terkenal di Northern Plains. Setelah beberapa upaya, dia akhirnya lolos dari jangkauan serangan Hei Lo Lan. Hei Lo Lan tentu saja tidak ingin melepaskannya dan segera mengejarnya. Namun Liu Chang tiba-tiba berhenti, tersenyum gelap ke arahnya, Black Moon, kamu telah jatuh ke dalam perangkapku. Jurus pembunuh immortal, keterpesonaan. Dalam sekejap, cahaya yang kuat meledak, menyelimuti seluruh medan perang. Para penonton Gu Immortal segera menutup mata mereka, bahkan Hei Lo Lan menutup matanya secara tidak sadar. Namun ketika dia membuka matanya lagi, pemandangan itu masih sepenuhnya putih. Dia dikejutkan oleh jurus pembunuh keberagaman, penglihatannya berubah menjadi pemandangan putih dan dia tidak bisa lagi melihat. Sialan, Liu Chang benar-benar mempelajari jurus pembunuh ini. Tidak heran dia tidak takut untuk menantang Lady Black Moon secara terbuka. Gerakan ini adalah metode kartu truf suku Liu. Begitu seorang kultivator Gu terkena gerakan ini, akan sangat sulit bagi mereka untuk pulih kecuali mereka menggunakan metode pemulihan khusus suku Liu. Banyak dewa penyendiri dan iblis telah mengubah ekspresi mereka, suasana hati segera menjadi berat. Pertarungan ini bukan hanya pertarungan sederhana antara Liu Chang dan Hei Lo Lan. Dalam situasi saat ini, pertarungan ini sudah memiliki banyak makna politik. Peri bulan hitam, yang tidak memiliki akar atau latar belakang, mewakili golongan abadi tunggal. Sementara Liu Chang mewakili jalan lurus dataran utara. Sejak Perang Takdir, surga panjang umur dataran utara telah secara aktif menyatukan dunia abadi Gu dataran utara. Ahli tunggal dan iblis seperti Yin Wuke secara aktif direkrut oleh suku Huang Jin, dan proses perekrutannya sangat memaksa. Biarlah bagi beberapa abadi tunggal yang bersedia menerima ini, namun, hal utama adalah bahwa sebagian besar abadi tunggal dan abadi iblis menolak ini. Tetapi sebagai pasukan tunggal, mereka tidak ingin menyinggung pasukan jalan lurus dataran utara itu,
jadi mereka tetap diam meskipun mereka marah. Dalam situasi ini, penampilan Hei Loulan seperti panji-panji untuk para abadi Gu ini. Hei Loulan berani mengeluarkan tantangan. Di mana-mana tanpa takut pada suku Huang Jin, yang memberi para abadi tunggal dan iblis ini dorongan moral yang besar. Terutama sekarang setelah tanah suci gunung bersalju dihancurkan dan kepala iblis leluhur tua Suehu telah menyembunyikan dirinya, para pembudidaya tunggal dan iblis membutuhkan seorang pemimpin. Karena itu, Wu Guang, Yin Wuke, dan yang lainnya mengikuti Hei Loulan atas inisiatif mereka sendiri. Banyak dewa yang datang untuk mengamati pertempuran ini dan mendukung Hei Loulan. Hei Loulan terkena jurus pamungkas dan tidak dapat melihat apapun. Para dewa Gu ini menjadi sangat cemas dan khawatir. Liu Chang dengan mudah mundur, sambil tersenyum. Jurus pamungkas abadi, Vitality Glow. Luka-lukanya mulai pulih perlahan. Jurus pamungkas abadi, Gleaming Light. Cahaya bersinar di sekelilingnya, seperti sisik ikan yang berkilauan yang tak terhitung jumlahnya. Ini tidak bagus. Chen Cheng mengerutkan kening, jurus ini membatasi metode investigasi. Yin Wuke dan Wu Guang berhenti berbicara secara diam-diam saat mereka menatap medan perang. Bahkan jika para dewa Gu tidak dapat melihat, mereka memiliki semua jenis metode investigasi. Tetapi dengan Liu Chang menggunakan jurus pamungkas ini, metode investigasi lainnya mungkin tidak berguna. Karena dia tidak dapat melihat, Hei Loulan hanya menutup matanya. Dia tidak panik, sebaliknya, dia mendesah pelan, Liu Chang, "Oh Liu Chang, sungguh disayangkan. Kamu kehilangan kesempatan terakhirmu." Liu Chang tertegun sebelum mencemooh, "Peri bulan hitam, siapa yang coba kau gertak? Kau sudah kalah, bagaimana kau bisa melawan jurus pamungkas suku Liu Ku dalam pertempuran ini?" Tidak ada gunanya mengulur waktu. Hei Loulan tidak membalas. Dia membalasnya dengan tindakannya. Sebuah jurus pamungkas diaktifkan. Jurus pamungkas abadi, kekuatan ibu kota kegelapan Biao. Seekor harimau hitam mengembun menjadi wujud padat. Gerakan ini lagi, jejak kesungguhan muncul di wajah Liu Chang. Sekarang berbeda, mata Yin Wuke berbinar, harimau emas gelap ini tampaknya telah menumbuhkan sayap. "Apa, aku tidak melihatnya dengan jelas?" Wu Guang menjawab dengan cepat. Saat harimau hitam totem itu mengembun, ia menghilang, banyak orang termasuk Wu Guang tidak melihatnya dengan jelas. Di mana ia? Apakah ia memiliki kemampuan untuk menyembunyikan dirinya sendiri? Ekspresi Liu Chang sedikit berubah saat ia mengaktifkan metode investigasi. Namun pada saat berikutnya, pupil matanya mengecil menjadi seukuran jarum, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Harimau emas gelap raksasa muncul di belakangnya. Wus! Harimau itu menepis, membuat Liu Chang terbang seperti bola karet. Angin menderu melewati telinga Liu Chang sementara penglihatannya berputar seperti pusaran air. Ia merasa takut secara internal. Serangan itu memiliki kekuatan yang sangat besar, hampir menghancurkan gerakan pembunuh defensifnya. Bukan karena harimau hitam itu memiliki metode penyembunyian, alasannya adalah kecepatannya. Ia terlalu cepat untuk bereaksi. Kecepatan harimau emas gelap itu begitu cepat sehingga telah melampaui batas yang dapat dilihat oleh mata telanjang para dewa Gu. Ia seperti hantu, muncul dan menghilang secara tiba-tiba. Setiap kali ia muncul, ia membuat Liu Chang terpental. Liu Chang benar-benar tidak diuntungkan dan tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Jika ia dapat menggunakan teknik menyeberangi kuda dengan ringan, ia mungkin dapat melarikan diri untuk beberapa saat. Namun saat ini, ia telah jatuh ke dalam posisi pasif dan harus memfokuskan seluruh kekuatannya untuk mempertahankan metode pertahanannya. Jika tidak, ia mungkin akan diubah menjadi pasta daging oleh harimau hitam itu. Gemuruh. Serangan harimau hitam itu membuat Liu Chang terpental ke tanah. Awan debu mengepul, kawah yang dalam terbentuk. Liu Chang tetap tidak bergerak. Ia telah jatuh pingsan. "Kakak!" Liu Luo berteriak melengking, menunjuk Hei Loulan, "Dasar jalang, kau telah membunuh saudaraku. Beraninya kau melakukan ini. Aku ingin kau mati, aku ingin kau mati." Ia hendak menyerang ke depan tetapi dihentikan dengan tegas oleh seorang tetua suku Liu. Tepat pada saat ini, perasaan gembira menyebar di hatinya. Liu Luo tertegun. Dia merasa tidak percaya pada dirinya sendiri, kakak laki-laki dalam keadaan seperti itu tetapi aku merasa senang. Para abadi jalan lurus lainnya juga mengalami perubahan dalam ekspresi mereka semua merasa bahagia. Gong Tong Kuai sedikit menggelengkan kepalanya untuk menenangkan dirinya,
berkata dengan suara pelan, "Peri suku Liu, tolong jangan cemas, saudara Liu belum mati. Tenanglah, begitu banyak orang yang melihat, jangan membuat suku Liu kehilangan muka." Seorang tetua suku Liu memarahi dan terbang menuju medan perang. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Hei Loulan, "Peri bulan hitam, kamu telah memenangkan pertempuran ini." Dia baru saja mengatakan itu, ketika dia hampir menangis. Gelombang kesedihan yang kuat memenuhi hatinya. Hei Loulan mengangguk, "Baiklah, jadi bagaimana dengan taruhan pertempuran ini?" Dia juga tidak merasa sehat. Pertama adalah kebahagiaan yang membingungkan, diikuti oleh kesedihan yang kuat. Apa yang sebenarnya terjadi? Tetua suku Liu dengan paksa menenangkan diri, menjawab, "Hei Loulan, telah dikirim ke surga kuning harta karun." Karena Liu Chang kalah, dan dengan begitu banyak orang yang menonton, tetua suku Liu harus secara terbuka mengirim sejumlah besar sumber daya kultivasi ke surga kuning harta karun. Surga kuning harta karun memiliki cahaya harta karun untuk membedakan nilai barang-barang. Pada saat yang sama, itu juga menunjukkan keterbukaan suku Liu dan penanganan kerugian yang jujur. Para abadi yang hadir menggunakan cacinggu mereka untuk terhubung ke surga kuning harta karun. Mereka memang melihat taruhan suku Liu. Wilayah surga dan bumi yang terpencil itu masih ada. Lebih tepatnya, ini adalah bagian dari domain primordial. Aku ingin tahu ahli hebat mana yang secara terbuka bertransaksi di domain primordial. Perhatian para dewa Gu tertarik ke arah lain. Belum lama ini, sebagian dari domain primordial telah muncul di surga kuning harta karun, mengejutkan seluruh dunia Gu abadi dari 5 wilayah. Yin Wuke berteriak untuk membawa kembali perhatian para abadi. Menurut perjanjian, tolong hilangkan jurus pamungkas yang mempesona di tubuh peri bulan hitam. Tentu saja, tetua suku Liu menggunakan jurus pamungkas secara langsung, memulihkan penglihatan Hei Loulan. Hei Loulan sedikit mengangguk pada tetua suku Liu, dan menarik kembali kekuatan modal gelap Biao yang berada di samping Liu Chang. Jurus pamungkas totem ini telah melalui modifikasi, kekuatan pertempurannya melonjak dan itu telah menjadi metode uniknya. Chen Cheng menghela napas lega ketika dia melihat ini, reputasi Lady Black Moon akan meningkat lebih tinggi. Liu Luo menggendong Liu Chang, sambil berkata dengan kebencian, "Black Moon, jangan senang dengan dirimu sendiri. Jalan lurus kita dipenuhi dengan para ahli. Kamu mungkin menang melawan saudara secara kebetulan, tetapi bisakah kamu menang melawan orang lain? Jangan bicara tentang yang lain, hanya tetua tertinggi pertama suku Chudu, seseorang yang tidak akan bisa kau lewati." Namun, tepat pada saat ini, emosi kasih sayang yang kuat muncul di hatinya. Ekspresi Liu Luo langsung berubah bengkok. "Apa yang sedang terjadi? Mengapa aku memiliki perasaan kasih sayang yang kuat ketika aku melihat pelacur bulan hitam ini?" Hei Loulan juga merasa tidak enak badan. Tetapi ekspresinya tidak berubah saat dia mencibir, "Chudu. Aku pernah mendengar namanya, dia juga mengolah jalur kekuatan. Aku menantangnya selanjutnya." Ekspresi para abadi yang kesepian dan iblis berubah. Bab 2189, jawaban untuk kehidupan abadi. Gua Iblis Gila, lapisan ke-9. 4 dewa abadi tiba di pinggiran formasi iblis gila. Ini adalah es mengambang yang sebenarnya. Alis Zanbudu terangkat. Sepertinya tidak mudah untuk masuk jauh ke dalam formasi ini. Leluhur Laut Qi tampak serius. Tidak seperti tubuh utama, mereka tidak memiliki bantuan dari Gu Ketabahan. Konstelasi bintang berada di depan, paling dekat dengan pusat formasi. Dewa abadi matahari raksasa berada di urutan kedua, sementara Fang Yuan adalah yang terakhir. Hati Lu Weiyin menegang saat dia melihat ke depan. Fang Yuan tidak memiliki keunggulan, jadi Lu Weiyin harus melakukan yang terbaik untuk membantunya. Dewa abadi Qi Jue menatap formasi di depannya, dia bergumam pelan seolah mengingat sesuatu dari masa lalu, tak terbatas, orang ini. Dia melompat ke depan dan menginjak sepotong es mengambang yang sebenarnya. 3 dewa lainnya saling melirik sebelum bergerak juga. Catatan dalam kurang dari legenda Renzu lebih besar dari memang benar, potongan-potongan es mengambang yang sebenarnya memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda di mata orang yang berbeda, dampak emosional yang mereka rasakan juga berbeda. Karena itu, para dewa Gu tidak dapat bergerak maju dalam kelompok. Metode terbaik adalah bergerak sendiri, memilih es mengambang yang paling cocok untuk diri sendiri. Fang Yuan telah mempertahankan aktivasi Gu Ketabahan. Gu ini hanya pada level 8, sementara formasi setan gila ini setinggi level 9. Semakin dalam dia masuk ke dalam formasi,
semakin kuat emosi yang dia rasakan. Ketika dia baru saja mengaktifkan Gu Ketabahan, emosi ini dapat diabaikan dan dia tidak merasakan apapun. Namun sekarang, Fang Yuan merasa seperti ketika dia baru saja menginjak formasi dan mulai menyelidikinya. Adapun zombie abadi matahari raksasa dan konstelasi bintang yang mulia abadi, setelah keduanya mengenali metode Fang Yuan, mereka mengeluarkan kartu truf mereka. Zombie abadi matahari raksasa mengaktifkan Gu emosi keluarga, berbagi emosinya kepada orang lain. Konstelasi bintang yang mulia abadi mengeluarkan domain surga dan bumi yang terpencil dan misterius. Wilayah terpencil ini tampak seperti sangkar sekaligus lentera. Fang Yuan tak dapat menahan diri untuk mengingat satu bab tertentu dalam kurang dari legenda Renzu lebih besar dari. Fondasi kedua orang terhormat itu jauh lebih dalam daripada Fang Yuan. Mereka juga telah membuat banyak persiapan untuk gua setan gila. Dengan demikian, Fang Yuan masih tertinggal di posisi terakhir di antara ketiganya. Fang Yuan tidak menyerah, terus bergerak maju sambil menggertakkan giginya. Situasinya semakin buruk, dampak emosionalnya menjadi lebih kuat, mengguncang pikiran dan jiwanya. Namun, Fang Yuan malah senang. Karena dia menerima dampak emosional yang begitu dahsyat di sini, kedua orang terhormat yang berada di depan akan menghadapi emosi yang lebih dahsyat lagi. Kegigihan Fang Yuan segera membuahkan hasil yang baik. Star Constellation Immortal Venerable yang memimpin bergerak semakin lambat, dia perlu beristirahat cukup lama setelah menginjak sepotong es mengambang yang jujur sebelum dia bisa bergerak maju. Kecepatan Star Constellation Immortal Venerable menjadi lambat, Immortal Zombie Giant Sun juga sama. Secara bertahap, jarak antara ketiga Gu Immortal mulai memendek. Star Constellation Immortal Venerable sering melihat ke belakang, Immortal Zombie Giant Sun yang berada di tengah juga sering berhenti dan mengamati Star Constellation Immortal Venerable dan Fang Yuan. Ini adalah perjalanan yang sulit, ketiga orang abadi itu sepenuhnya menyadari keuletan dan kesabaran masing-masing. Setelah situasi ini berlanjut beberapa saat, sebuah perubahan terjadi. Star Constellation Immortal Venerable tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, dia jatuh di atas es mengambang yang jujur. Tubuhnya bersinar dengan cahaya bintang biru tua. Setelah cahaya bintang itu redup, ia benar-benar terbagi menjadi tiga avatar lagi. Mungkinkah kebangkitan Star Constellation Immortal Venerable belum selesai dan dia hanya bangkit sementara? Keadaan stabil masih dalam bentuk tiga Pseudo Venerable. Pikiran Fang Yuan terguncang. Immortal Zombie Giant Sun merasakan dorongan untuk mengambil tindakan, kesempatan. Dia menggertakkan giginya dan bertahan, perlahan melampaui Star Constellation Immortal Venerable. Tiga avatar Star Constellation berhenti di atas es mengambang yang sama, mereka berusaha memulihkan diri sesegera mungkin. Ketika Fang Yuan menyusul mereka, dia ragu sejenak. Haruskah dia memanfaatkan situasi ini? Fang Yuan dengan cepat menekan dorongan ini. Saat ini, dia berada jauh di dalam formasi Crazy Demon milik Limitless. Jika dia bahkan melakukan serangan, dia mungkin memicu tindakan balasan Limitless. Situasinya mungkin bahkan lebih parah daripada klon Laut Qi. Selain itu, jika Fang Yuan bertarung dengan Star Constellation Immortal Venerable, bukankah itu akan memberikan keuntungan bagi Immortal Zombie Giant Sun? Lihatlah zombie abadi raksasa matahari, dia langsung menuju ke tengah formasi tanpa memperhatikan tiga avatar konstelasi bintang. Jika mendapatkan kembali level pencapaian Grandmaster tertinggi memberi para bangsawan ini inisiatif, maka mendapatkan hasil deduksi dari Yang Mulia Iblis tanpa batas mungkin akan membuat pemenangnya naik di atas para bangsawan lainnya. Fang Yuan semakin yakin dengan spekulasi ini. Sudah waktunya, Fang Yuan berhenti di atas bongkahan es yang mengambang dengan jujur, menahan dampak emosional yang besar saat dia mengaktifkan jurus pembunuh abadi. Jurus pamungkas abadi, tenang dan mantap. Efek jurus pamungkas itu langsung terasa, emosi yang kuat dan luas yang menghancurkan Fang Yuan dan hampir menghancurkan kondisi mentalnya menghilang hampir sepenuhnya. Fang Yuan memiliki resep Gu abadi yang tak terhitung jumlahnya beserta jurus pamungkas yang sama banyaknya. Jurus pamungkas yang tenang dan mantap ini adalah bagian darinya. Jurus ini membutuhkan dua inti utama, Gu tenang dan Gu penekan. Fang Yuan tidak memiliki Gu tenang dan tidak dapat menyempurnakan Gu tenang tingkat abadi, tetapi ia memiliki Gu ketabahan. Sebelumnya, Fang Yuan telah bergerak sambil memodifikasi jurus pamungkas, dan akhirnya dapat menggunakan jurus ini sekarang. Mengenai Gu penekan, Fang Yuan memilikinya. Ngomong-ngomong,
Ia perlu berterima kasih kepada pengadilan surgawi. Sebelum perang takdir, Fang Yuan telah bertempur beberapa kali dengan Gu abadi pengadilan surgawi di Sungai Waktu. Dalam satu pertempuran tersebut, Fang Yuan menghancurkan formasi penyegel teratai penekan sungai, memperoleh Gu penekan darinya. Gu penekan adalah peringkat 8, Gu ketabahan juga peringkat 8. Jurus pamungkas dengan 2 inti peringkat 8 secara alami akan memiliki efek yang lebih kuat daripada hanya Gu ketabahan saja. Kecepatan Fang Yuan meningkat lagi. Namun, dia sudah agak jauh dari Immortal Zombie Giant Sun sebelumnya, jadi meskipun berusaha sekuat tenaga, Fang Yuan tidak dapat mengejarnya. Aku tidak menyangka Giant Sun Immortal Venerable menjadi yang pertama mencapai pusat. Lu Weiyin menghela napas dalam-dalam. Di bawah tatapan Fang Yuan, 3 avatar Star Constellation, dan para Pseudo Venerable lainnya, Immortal Zombie Giant Sun tiba-tiba berhenti. Dia berhenti di atas es mengambang yang jujur yang dapat dikatakan. Satu langkah lagi dari es mengambang yang jujur terbesar di tengah. Immortal Zombie Giant Sun menunjukkan keraguan saat ini. Untuk apa dia ragu-ragu? Sementara dia ragu-ragu, Fang Yuan menyusul. Fang Yuan, agak aneh di sini. Immortal Zombie Giant Sun berbicara. Sejak dia dan Fang Yuan memasuki formasi, mereka bersaing secara diam-diam. Suasana hati di antara keduanya menjadi tegang, ini adalah percakapan pertama mereka. Mata Fang Yuan bersinar saat dia dengan hati-hati mengukur es mengambang yang jujur di depannya. Untuk sesaat, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Namun, dia tidak berani mengambil risiko untuk melangkah maju. Zombie raksasa abadi Sun adalah model terbaik. Dia sudah sangat dekat dengan kesuksesan, tetapi dia tetap berhenti. Dapat dilihat bahwa pasti ada sesuatu yang aneh. Aneh sekali. Fang Yuan mengangguk, memperlihatkan ekspresi kesadaran. Zombie raksasa abadi Sun sedikit terkejut. Alasan dia berhenti adalah karena jurus pembunuh investigasi jalur keberuntungannya menunjukkan sedikit fluktuasi, membuatnya merasa ada yang salah, tetapi dia tidak dapat mengatakan apa itu. Namun, melihat ekspresi Fang Yuan, apakah dia menyadari poin penting? Zombie raksasa abadi Sun telah menaruh banyak perhatian pada Fang Yuan. Dalam pandangannya, Fang Yuan dipilih oleh kehendak surga. Dia memiliki bakat yang tidak dapat ditandingi oleh orang biasa. Untuk menyebabkan kehancuran Gu takdir, banyak orang terhormat membantu Fang Yuan. Selain itu, Yang Mulia Abadi Bumi Surga, Yang Mulia Iblis Surga Pencuri, dan Yang Mulia Iblis Liar yang ceroboh masih membantunya sekarang. Bahkan jika zombie raksasa abadi Sun tidak terlalu menghargai Fang Yuan, dia tidak dapat mengabaikan orang terhormat lainnya. Jadi, dia tidak merasa aneh bagi Fang Yuan untuk melihat petunjuk penting ketika dia tidak bisa. Tolong beritahu saya tentang apa yang Anda temukan, kata zombie raksasa abadi Sun. Fang Yuan terkejut, zombie raksasa abadi Sun memiliki martabat seorang yang sangat terhormat, tetapi dia benar-benar mengambil inisiatif untuk meminta bimbingan tanpa hambatan mental. Namun, Fang Yuan sebenarnya tidak menyadari apapun. Oleh karena itu, ia pertama-tama menoleh ke arah Star Constellation Immortal Venerable. Ketiga peri itu masih berada di tempat semula, beristirahat dengan mata tertutup. Kemudian, Fang Yuan menatap Immortal Zombie Giant Sun, sambil tersenyum, hasil penelitian kehidupan abadi tidak mudah diperoleh, tetapi kita dapat membaginya. Giant Sun, bagaimana kau ingin membayarnya? Tidak peduli apapun keanehannya, ia pertama-tama akan memeras beberapa keuntungan dari Giant Sun Immortal Venerable. Mata Immortal Zombie Giant Sun bersinar, ia baru saja akan berbicara ketika seseorang benar-benar keluar dari es mengambang yang sebenarnya di tengah. Hah, perhatian Immortal Zombie Giant Sun segera tertarik. Fang Yuan juga tercengang. Setelah itu, 3 avatar Star Constellation, Lu Weiyin dan yang lainnya juga menemukan kelainan ini. Seorang Gu Immortal peringkat 7 keluar dari es mengambang yang sebenarnya. Fang Yuan bahkan mengenali Gu Immortal peringkat 7 ini. Itu bukan Immortal dari 3 iblis eksentrik gila. 3 iblis eksentrik gila adalah Gu abadi yang memiliki jalan kebijaksanaan, Gu abadi pangsan yang memiliki jalan bumi, dan Gu abadi yang tidak memiliki jalan hukum. Ketiganya tinggal di Gua Iblis Gila. Mereka telah mencoba mencari cara untuk memasuki lapisan terdalam Gua Iblis Gila, untuk memperoleh rahasia kehidupan abadi. Mengenai tujuan ini, mereka dan Fang Yuan adalah jiwa yang sama. 3 iblis gila eksentrik tidak memiliki kekuatan yang cukup, mereka bahkan tidak dapat memasuki lapisan ke-8, jadi mereka mengambil jalur kekuatan Gu Immortal Cudu.
Chudu kemudian mengundang Fang Yuan, yang merupakan cara Fang Yuan memasuki Gua Iblis Gila. Kemudian, untuk mempersiapkan perang takdir, Fang Yuan datang ke Gua Iblis Gila untuk mengundang 3 iblis gila eksentrik untuk mengambil bagian dalam pertempuran. 3 iblis gila eksentrik setuju, tetapi mereka tidak terlihat selama perang takdir dan bahkan setelahnya. Dengan demikian, mereka kehilangan kontak dengan Fang Yuan. Siapa yang mengira bahwa bukan abadi benar-benar akan muncul di sini? Bukan abadi menatap zombie abadi raksasa Sun dan tertegun, segera menunjukkan ekspresi waspada. Dia tidak mengenali zombie abadi raksasa Sun, tetapi dari aura yang menakutkan, dia tahu zombie abadi ini tidak dapat diprovokasi. Dia kemudian menatap Fang Yuan, alisnya terangkat saat dia mengungkapkan kegembiraan. Fang Yuan, kamu akhirnya di sini. Pikiran zombie abadi raksasa Sun tersentak, dia segera berbalik untuk melihat Fang Yuan. Fang Yuan, kamu membuat pengaturan yang begitu dalam, aku kagum. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, bagaimana mungkin aku mengatur ini? Bukan abadi, aku bertanya-tanya apakah perencana rahasia dan pangsan. Bukan abadi segera menjawab, mereka ada di dalam. Dia kemudian menunjukkan ekspresi malu, kami bertiga menyetujui permintaanmu untuk berpartisipasi dalam perang takdir dan melawan pengadilan surgawi. Tetapi hari itu, tiba-tiba terjadi perubahan di Gua Iblis Gila, dan kami bertiga ditarik ke sini. Dengan bimbingan kehendak yang mulia iblis tanpa batas, kami memahami detailnya secara lengkap. Karena kami bertiga tinggal di sini untuk waktu yang lama, ketulusan kami akhirnya terlihat oleh kehendak Tuan tanpa batas. Dia mengatur agar kami berada di sini untuk bekerja sama dengan formasi, dengan mengendalikan praktik Gu untuk mengukir sepotong es mengambang yang jujur ini. Begitu semua dunia di lapisan ke-8 digabungkan menjadi satu, mereka akan menghilang sepenuhnya dan berubah menjadi petunjuk dan energi untuk derivasi formasi iblis gila ini. Kemudian, kita akan menyelesaikan pengukiran es mengambang yang jujur ini dan menemukan metode kehidupan abadi. Bab 2190, Rencana Konstelasi Bintang. Metode kehidupan abadi. Mata zombie abadi raksasa matahari bersinar dengan cahaya terang. Bukan abadi yang menyembunyikan apapun. Para abadi yang hadir di tempat kejadian semuanya adalah ahli puncak dari 5 wilayah saat ini, mereka semua mendengarnya. Dalam sekejap, hati para abadi berdebar kencang karena kegembiraan. Para abadi Gu dapat memperoleh umur panjang, tetapi mereka terikat oleh rentang hidup, takdir, dan batasan lainnya. Meskipun takdir telah hancur sekarang, dan batasan rentang hidup sangat longgar, mereka masih dapat dibunuh oleh musuh yang lebih kuat. Kehidupan abadi benar-benar lebih besar daripada umur panjang. Berbicara tentang umur panjang, kura-kura berusia 10.000 tahun yang hidup di laut juga dapat dianggap memiliki umur panjang, tetapi tidak dapat dianggap memiliki kehidupan abadi. Kehidupan abadi berarti bahwa setiap orang dan segala sesuatu tidak dapat mengancam keberadaan individu. Itu berarti tak terkalahkan sepenuhnya. Baik itu waktu, ruang, atau makhluk hidup, tidak ada yang dapat mengancam entitas dengan kehidupan abadi. Konsep kehidupan abadi adalah yang terpenting dan di atas segalanya. Bahkan para bangsawan hanya memiliki umur panjang dan tidak dapat dikatakan memiliki kehidupan abadi. Terutama sekarang karena banyak bangsawan ada di era yang sama, mereka saling mengancam keberadaan satu sama lain. Tak lama kemudian, terjadi keributan di depan. Perencana rahasia juga keluar dari es mengambang yang jujur di tengah. Perencana rahasia mengolah jalur kebijaksanaan. Setelah melihat situasi dalam formasi, pikirannya bergetar saat dia dengan cepat berkata, kita bertiga perlu mempertahankan aktivasi Gu latihan setiap saat, harus ada seseorang yang mengaktifkannya dan mengukir potongan es mengambang yang jujur ini terus-menerus. Masih terlalu dini sekarang, itu belum siap. Dunia-dunia besar di lapisan ke-8 masih belum hancur, begitu banyak bentuk kehidupan yang masih hidup. Perencana rahasia kemudian mendesak, Fang Yuan, aku tahu tujuanmu. Tapi sekarang, yang terbaik adalah jika kamu tidak melangkah di sini. Kita bertiga telah menggunakan semua jenis metode, setelah kita menginjak potongan es mengambang yang jujur ini, kita tidak dapat turun. Yaitu, kecuali derivasinya selesai atau formasinya hancur. Dia benar, zombie raksasa abadi Sun mengangguk. Setelah berhenti, dia diam-diam mengaktifkan metode untuk menyelidiki dan menyimpulkan. Dia masih butuh waktu, tetapi dengan jawaban si perencana rahasia, zombie raksasa abadi Sun memeriksanya dan menyadari bahwa si perencana rahasia tidak berbohong. Secret Semer tampak serius,
tetapi menunjukkan antisipasi sekaligus tekad. Melanjutkan, yang terpenting sekarang adalah melindungi formasi ini dan mempercepat pengaturan Limitless Demon Venerable, membiarkan formasi ini menyelesaikan turunannya. Fang Yuan, kita memiliki tujuan yang sama, tolong lindungi formasi ini dan waspada terhadap semua karakter jahat ini. Kami bertiga akan mempertaruhkan segalanya termasuk nyawa kami untuk mempertahankan penggunaan Gu latihan. Mereka tidak mengetahui identitas asli Immortal Zombie Giant Sun. Star Constellation Immortal Venerable juga terbagi menjadi 3 avatar. Intelijen mereka tampaknya berhenti pada periode sebelum Perang Takdir. Pikiran Fang Yuan bergerak cepat, dia pertama-tama mengangguk ke arah Secret Semer sebelum melihat kembali ketiga avatar Star Constellation dengan ekspresi serius. Immortal Zombie Giant Sun menghela napas dan berbalik untuk melihat ketiga avatar Star Constellation juga. Aku tidak ingin kita ditipu. Saat dia mengatakan itu, Ming Hao, Yu Xiu, dan Feng Ya membuka mata mereka. Cahaya bintang muncul saat ketiga peri berkumpul sekali lagi. Pada saat berikutnya, Star Constellation Immortal Venerable muncul. Bangkitlah, Star Constellation Immortal Venerable berkata dengan lembut. Terjadi perubahan mendadak dalam formasi Crazy Demon, kecepatan orbit es mengambang yang sebenarnya menjadi lebih cepat dan tampaknya menjebak Fang Yuan dan Immortal Zombie Giant Sun di dalamnya. Kehendak Star Constellation dan kehendak Limitless telah memperoleh hasil penelitian jalur surga menggunakan permainan mereka di Heavenly Court. Heavenly Court telah menyusup ke formasi Crazy Demon secara mendalam, mereka mampu mengeluarkan inti, gunung buku, dan domain primordial, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui tentang situasi asal formasi Crazy Demon. Star Constellation Immortal Venerable menggunakan ini untuk mengeksploitasi kurangnya informasi Fang Yuan dan Immortal Zombie Giant Sun. Tubuh utamanya secara pribadi bergerak untuk memikat Fang Yuan dan Immortal Zombie Giant Sun jauh ke dalam formasi Crazy Demon. Baik itu domain primordial atau formasi Crazy Demon, Immortal Zombie Giant Sun dan Fang Yuan tidak akan membiarkan Star Constellation Immortal Venerable memperoleh keduanya dengan mudah. Star Constellation Immortal Venerable menggunakan ini untuk menjebak Fang Yuan dan Immortal Zombie Giant Sun. Formasi Crazy Demon berubah, Immortal Zombie Giant Sun dan Fang Yuan dengan cepat mencoba untuk kembali. Namun, formasi Crazy Demon telah menjadi jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Potongan-potongan es yang mengapung bahkan saling bertabrakan, jika mereka ceroboh dan jatuh dari es yang mengapung, mereka akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan formasi yang mengerikan. Bahkan jika mereka ingin melompat ke es yang mengapung yang berbeda, mereka perlu menyimpulkan dan menunggu sampai kekuatan tak berbentuk di antara potongan-potongan es yang mengapung melemah sebelum mereka dapat mengambil risiko. Fang Yuan sudah dalam bahaya besar saat dia melompati beberapa bongkahan es mengambang yang jujur. Dia berbalik dan bertanya dengan keras, Secret Semer, bisakah kalian bertiga mengendalikan formasi ini? Secret Semer menggelengkan kepalanya, kami bertiga hanya bertugas mengaktifkan latihan Gu. Not Immortal pucat, seperti yang diharapkan dari Star Constellation Immortal Venerable, dia benar-benar menyusup ke dalam formasi sedemikian rupa sehingga dia bahkan dapat dianggap sebagai setengah dari pemilik formasi. Dia mengaktifkan formasi tetapi tidak memengaruhi derivasinya, sebaliknya dia mempercepatnya, pengaturan Limitless Demon Venerable tidak akan terpicu dari ini. Secret Semer menjawab dengan suara keras, tolong jangan hancurkan bongkahan es mengambang yang jujur ini. Mereka semua adalah bagian dari formasi, ini menyangkut keberhasilan atau kegagalan derivasi. Jika kalian berdua bergerak, kalian pasti akan menyebabkan metode pembalasan Limitless Demon Venerable terpicu. Ekspresi Immortal Zombie Giant Sun menjadi tidak sedap dipandang. Teman-teman, istirahatlah. Kita akan bertukar petunjuk nanti. Star Constellation Immortal Venerable tersenyum dan mundur setelah meninggalkan kata-kata ini. Lu Weiyin dan para Pseudo Venerable lainnya langsung mempersiapkan diri mereka untuk musuh besar ini. Namun, Star Constellation Immortal Venerable mengabaikan mereka, dia terbang keluar dari formasi dan menghilang ke dalam kehampaan. Star Constellation Immortal Venerable layak menjadi orang nomor 1 di jalur kebijaksanaan. Saat ini, Fang Yuan dan Immortal Zombie Giant Sun tidak dapat membebaskan diri. Pseudo Venerable seperti Qixi dan Qijue tidak akan dapat menghalangi Star Constellation Immortal Venerable bahkan jika mereka bergegas kembali ke lapisan ke-8. Star Constellation Immortal Venerable telah menyusup ke formasi Crazy Demon hingga tingkat yang mengejutkan.
Begitu dia menyatukan dunia-dunia besar di lapisan ke-8 dan menguasai semua sumber bahan bakar dan petunjuk untuk pembentukan formasi Crazy Demon, cengkeramannya atas formasi Crazy Demon akan meningkat pesat. Mungkin saja formasi Crazy Demon bahkan dapat mengubah pemiliknya. Seseorang dapat dengan mudah jatuh ke dalam perangkap jika mereka ceroboh saat bertarung melawan Gu Immortal jalur kebijaksanaan. Rencana Star Constellation Immortal Venerable sama saja. Rencana itu berjalan selangkah demi selangkah dan saling terkait dengan setiap langkah saat ia mengunci kelemahan musuh. Bahkan Fang Yuan dan Immortal Zombie Giant Sun hanya bisa jatuh ke dalam perangkap tanpa disadari. Immortal Zombie Giant Sun tampak serius saat ia menatap Fang Yuan, situasinya mendesak. Aku ingin tahu apakah teman Fang Yuan punya rencana yang bagus. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, mendesak acuh tak acuh, pertempuran Gua Iblis Gila ini berakhir dengan kemenangan pengadilan surgawi. Mereka telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun dan menghabiskan banyak energi, dan dengan konstelasi bintang abadi yang memimpin mereka, wajar saja jika mereka memperoleh kemenangan. Sepertinya pengadilan surgawi masih akan memimpin 5 wilayah untuk waktu yang lama. Tetapi selama aku masih memiliki napas yang tersisa, aku tidak akan membiarkan pengadilan surgawi bersenang-senang. Zombie abadi raksasa Sun menatap Fang Yuan tidak melihatnya. Dia terus-menerus menyimpulkan formasi yang ganas, tampak seperti ingin mundur. Zombie abadi raksasa Sun menggertakkan giginya sebelum tertawa dan menjabat tangannya. Teman Fang Yuan, masih terlalu dini untuk berkecil hati, tolong lihat metodeku. Pada saat berikutnya, cahaya keemasan menyebar dari tubuh zombie abadi raksasa Sun. Benang-benang cahaya keemasan bersinar pada potongan-potongan es mengambang yang jujur di sekitarnya, terus-menerus mewarnai potongan-potongan es yang mengambang dengan rona kemasan. Pada saat yang sama, rumah Gua abadi peringkat 8 yang megah terbang dari luar formasi. Itu adalah istana surgawi penekan keberuntungan. Istana surgawi penekan keberuntungan berhenti di luar formasi untuk beberapa saat sebelum langsung memasuki formasi. Lu Weiyin dan yang lainnya berseru kaget, mengira bahwa zombie abadi raksasa Sun ingin keluar dengan paksa. Namun, Istana surgawi penekan keberuntungan masuk dengan aman dan mengorbit bersama potongan-potongan es mengambang yang jujur lainnya. Itu bertindak seperti sepotong es mengambang yang jujur juga, hanya saja penampilannya agak aneh. Teman raksasa Sun, kamu punya metode yang hebat. Fang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Zombie abadi raksasa Sun mendengus, yang mulia abadi konstelasi bintang dapat menyusup ke dalam formasi, tetapi metode jalur keberuntunganku juga tidak kalah. Hanya saja sebelum formasi berhenti, aku tidak akan bisa mengalahkan istana surgawi penekan keberuntungan. Ayo cepat pergi. Istana surgawi penekan keberuntungan mengambil bagian dalam operasi formasi setan gila, jadi zombie abadi raksasa Sun juga dapat memengaruhi formasi ini sekarang. Dia juga menyalin yang mulia abadi konstelasi bintang dan mempercepat formasi. Pada saat yang sama, dia membuat jalan keluar dengan mudah. Mengandalkan ini, dia dan Fang Yuan mundur bersama. Adapun Lu Weiyin, Qixi dan yang lainnya, mereka juga dibawa pergi oleh Fang Yuan dan Immortal Zombie Giant Sun ke lapisan ke-8. Dalam waktu tunda ini, pertempuran di lapisan ke-8 hampir berhenti total. Pengadilan surgawi menang, hanya setengah dari 8 ekstremitas Longevity Heaven yang tersisa, Bing Sai Chuan juga terluka parah. Korban di pihak Fang Yuan bahkan lebih parah. Para ahli seperti Xiao Hejian dan Ice Crystal Immortal Monarch telah tewas. Star Constellation, teriak Immortal Zombie Giant Sun dengan marah saat dia menyerang ke depan. Kali ini, dia jauh lebih aktif daripada di domain primordial. Fang Yuan bergerak tepat di belakangnya. Star Constellation Immortal Venerable tetap di tempatnya dan tidak menghindar. Para abadi lainnya dengan cepat menyingkir karena panik. Boom boom boom, pertempuran tiga sisi meletus sekali lagi.